Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rahmat, hidayah, taufiknya. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan ini di waktu yang mulia serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ini berasap tak? Dunia ini berasap. Masya-Allah. Nah, ini benar kalau anjuran masker boleh sekarang ni tak? Tak. Tempek ke di mana-mana tu. Kalau kemarin agak-agak tu anjuran masker gitu. Kalau sekarang benar perlunya debu ikut-ikutannya. Jadi ya perlu jaga kesihatan. Kalau tak pula perlu keluar rumah, biarlah di rumah. Jendela yang biasanya subuh ulang muka gitu, kaget dulu. Tutuplah dulu. Ada di rumah tu galak lata juga. Muka sedengetan ngisep asap masuk ke dalam rumah. Yo, dah ajak kita oksigen. Galak tak galak je tu. Jadi yo kita mengurangi aktivitas di luar kalau memang tak perlu. Kalau jauh diusahakan pakai masker. Yo dikatakan gawe wong. Yo wallah alam ada. Yang pasti segala gawe ini yo tidak lepas dari tulisan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yo kita mana cara ngadepinya baik, minta diringankan kalau memang harus nak ada kebakaran hutan sebanyak ni, kita minta diringankan dan minta dijauhkan dari hal-hal yang mungkin sifatnya menyebabkan kesulitan. Mudah-mudahan ya tidak lain tidak bukan kalau pembahasan kitab dari kemarin-kemarin kita bahas yo hasil dari perbuatan kita dewek kalau. Jadi yo untuk cepat ngangkatnya yo babnya di bab taubat istighfar untuk mengurangi balak. Alhamdulillah itu sekilas info dah, sama-sama nyago kesehatan kita. Alhamdulillah. Selanjutnya pas kita ni malam 12 Rabiul Awal. Ya, luar biasa. Jadi malam hari raya lagi gitu. Halo. Hari raya. Kalau Arba'in segar apa? Dia segar. Dah cukup itu tiap tahun. Sudah bagi lah ini runding siang ubat, besok malam 12-nya dimbek tetap oleh segar. Ya, malam hari raya. Luar biasa. Nah, sepanjang Maulid yo ceramah luar biasa kalau tiap malam, tiap sore. Ada banyak anjuran yo di antaranya kita sunnah, urusan sunnah dikuatkan lagi selain salawat, hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW itu kita galak lagi. Sunnah tidak terikat dengan pakaian baik. Terkadang orang ni memahami sunnah itu yang dipakai, yang pokoknya yang sifat-sifatnya zahir, yang yo malbus lah, yang sifatnya dipakai, seringnya dipahami cuman itu baik. Tapi banyak akhlak sunnah, akhlak yang sifatnya di luar kewajiban itu sudah masuk ke ranah sunnah, akhlak sunnah. Termasuk yang kita akan baca malam ini apa itu? Istighfar. Bab kita bab taubat. Di sini di hadis. Kita langsung masuk nyambil mengingatkan tadi sunnah yang terkadang tidak dipandang wong sebagai sunnah. Apa istighfar? Istighfar sunnah. Kalau dari dosa wajib. Dari dosa wajib. Setelah urusannya misal
dikira-kira ketik lagi misalnya. Yang nak diistighfarkan, yang nak ditaubatkan tak kan? Tak ketik misalnya. Naik ke sunnah, balik kaki ke maghamat dia, naik ke derajat. Naik ke derajat kita dengan istighfar. Kita langsung masuk baik ke hadis yang mencontohkan Rasulullah SAW mencontohkan diri beliau dengan amalan tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, Rasulullah ngawali ucapannya dengan sumpah. Sebenarnya tidak harus, cuman ya mengkali, ya bukan mengkali lagi. Rasulullah tahu keadaan umat. Mungkin sebagian kalau tidak ditekankan tidak ada pula dengar. Yang seharusnya kita kalau sudah dengar kalimat baik itu Al-Quran atau hadis, jangankan Al-Quran sama hadis, ulama baik kalau sedang ucap nyampaikan ini boleh, ini tidak boleh, itu seharusnya tidak nganyang lagi ngapo cak ini ngapo cak itu. Nah, bertawaran katik tahu menawar, apalagi hadis ataupun Al-Quran. Nah, di sini Rasulullah SAW maki kalimat sumpah, wallahi, demi Allah, untuk menguatkan dan untuk narik pikiran wong yang diajak ngomong. Kalau diajak ngomong biasa mungkin tak pula lah perhatian, tapi diawali dengan demi Allah. Apa yang inginkan oleh Rasulullah SAW setelah sumpah ini nak nunjuk tahu, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku la astaghfirullah, sungguh memohon ampun, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaih, dan aku meminta taubat, memohon taubat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, aktsar min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali. Aktsar, lebih banyak. Ini siapa? Rasulullah SAW. Minta ampun, minta taubat, memohon, minta diterima taubat. Ini nyontoh ke betul. Nah, ini pertama yang nak kita garis bawahi tadi, cerita kita di awal tadi, bahwasanya salah satu sunnah tadi yang kita anggapkan, kalau ada yang ngaso tik lagi dosa, istighfar sudah, taubat sudah, tebus sedekah biar diampunkan dosa tadi itu, tahulah dia ngaso sudah diampuni dosanya, walaupun sudah macam itu, istighfar disunahkan, tetap disunahkan. Aksar min 70 marrah. Nyontohkan Rasulullah, nyontohkan diri beliau. Sehari semalam lebih dari 70 kali. Kenapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan jumlah tertentu? Ini kan lebih banyak. Beliau menyebutkan di hadis ini, innama aksar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Innama lam yahudduhu bi'adad makhsus, lima ulimat anna mujibul istighfar taubah la'iqan bihi la yanhasir, wa li annahuma yatakarraran bihasabi syuhud wa tarafi. Kenapa tidak dibatasi jumlahnya? Karena penyebab istighfar dan taubat itu tidak bisa dihitung. Kita sehari semalam nak hitung kesalahan kita, mungkin yang disadari sekian, tapi yang tidak kita sadari berapa banyak.
termasuk yang sering tidak disadari sama wong, dosa, bahkan itu dosa besar. Tapi kadang tidak disadari. Kalau yang sudah los lidah dia, mulut dia ngomongi wong, dia ngaso tidak berbuat dosa. Ngomongi wong ikut-ikutan, riba ikut-ikutan, yang namanya itu dosa besar. Ada yang lebih halus lagi kalau ngomong, ada yang terawas, ada yang terdengar. Ada lagi apa? Masing-masing di dalam diri kita. Wong be mungkin tak tahu dia lagi melakukan dosa itu. Apa itu? Memandang rendah orang lain. Memandang rendah orang lain yang dia muslim. Ada orang muslim, gemeng pun dosa. Dosa. Kadang-kadang itu sadari. Wong tak tahu kita berbuat itu. Kita tidak tahu apa. Ya ngawas biasa. Cuman hati itu amalul qalb. Perbuatan hati. Ngaso mandang wong. Aduh ahnya lah intinya. Tak tahu kata-katanya susun dewek. Pokoknya ada ngaso mandang seorang muslim dengan pandangan yang mendahkan. Berdosa. Yang macam ini tak tahu sehari berapa kali dah. Terawasi ini, terawassan. Ya kita dianjurkan, sebab untuk memandang hormat. Cari alasan memandang setiap wong yang kita temui dengan pandangan yang hormat. Cari alasan. Kalau memang dari segi umur sudah lebih tua dari kita, itu baik cukup sebenarnya. Lebih tua dari kita sudah, itu min ijlalillah. Sesungguhnya daripada merupakan perbuatan yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ikram di syaibati muslim, memuliakan wong yang lebih tua. Itu termasuk amalan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap alasan pajak lebih tua, tak usah diukur lebih tua lah berubah ni dah. Sehari lebih tua dari kita sudah menghormati yang lebih tua. Apalagi 2 kali lipat atau 3 kali lipat umurnya, sudah wajib tanpa mandang lain. Semua muslim berumur selesai. Itu cukup untuk membuat kita hormat kepada orang lain. Apalagi ada alasan-alasan lain, ada kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh mereka. Nah, balik tadi, ya hal yang perlu diistighfar kita. Kadang kita sadari, kadang tidak kita sadari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mencontohkan diri beliau, ini sungguhnya aku beristighfar, bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Summa fi hadza tahridul ummah ala taubah. Dan di sini juga Rasulullah menggalakkan untuk selalu bertaubat. Ma'a kaunihi ma'suman. Padahal Rasulullah SAW maksum. Apa maksum? Maksum itu mustahil melakukan dosa. Mustahil melakukan dosa. Itu di pelajaran akidah, itu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Termasuk juga dimiliki sifat ini oleh malaikat. Malaikat tak pernah salah dan tak bakal salah. Apa setelannya sudah setelan pabrik. Setelan pabrik, malaikat tidak salah. Ada klaim yang mengatakan turun wahyu salah itu agak lucu saja. Ada sebagian golongan atau tidak wahyu itu salah turun. Salah juk malaikat harusnya turun sama orang lain, turun ke Nabi Muhammad. Ada orang ngomong dia. Tidak, setelan pabrik malaikat tidak salah. Termasuk di antaranya Nabi dan Rasul. Di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi dan Rasul itu memiliki sifat maksum. Apa maksum? Terjaga dari kesalahan dan dosa. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wali tidak maksum. Tidak. Artinya ada potensi melakukan
kesalahan. Wali namanya magumnya mahfud, bukan maksum. Dia terjaga, mahfud juga sama. Dalam arti bahasa maksum sama mahfud itu sama, artinya terjaga. Tapi maksum di istilah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu terjaga. Jadi dikatakan mustahil melakukan kesalahan. Kalau mahfud mungkin melakukan kesalahan, ada luput dari dia, yaitu itu sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sama aliran lain. Aliran lain ngatakan selain nabi dan rasul ada yang maksum juga, imam ujinya. Imam itu ujinya maksum, uji aliran sebelah. Tidak di kita. Ngapo konsekuensinya kalau selain nabi dan rasul itu maksum, artinya ucapan dia hukum. Kalau ucapan dia hukum, bahaya. Bahaya kalau bukan nabi dan rasul, misal katakanlah wali. Tak? Kalau kita nak peloi apa yang diyakini mereka, misal imam tadi taruhlah wali. Kalau wali bersifat maksum, artinya ucapan dia jadi hukum, perintah dia jadi wajib, pacak wajib. Bahaya. Syariat berhenti terus pacak berhenti terus. Nah ini yang berlaku di sebelah sana. Aliran yang sebelah sana mengatakan kalau di istilah mereka itu pimpinan mereka imam. Imam diyakini oleh mereka itu sifat maksum tadi. Bahaya pacak untuk hukum, pacak ngobah. Repot. Urusannya panjang. Alhasil balik ke pembahasan kita, kajian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat maksum, yang terjaga dari dosa dan kesalahan, tak kurang dari 70 kali istighfar. Dan di hadis-hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Itu cuman kalimat itu sebenarnya untuk menambahkan kesucian dan kemuliaan Rasulullah SAW. Allah sudah tahu katik dosa makhluk ini. Tidak ada dosa, tapi ditegaskan di Al-Quran, nyebutkan diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Apa? Tidak mungkin. Itu sebenarnya penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah SAW terjaga dari dosa. Jaminan. Dan di posisinya juga Rasulullah SAW kaunuhu khairul khalaik, sebaik-baiknya makhluk. Yastaghfiru yatub sab'ina marrah, memohon ampun dan taubat 70 kali. Kenapa? Laisa minad dzam, bukan karena dosa, bal min i'tiqadihi anna nafsahu qasirah bil ubudiyah. Karena apa? Karena di i'tiqad, di dalam rasa di perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ngerasa bahwa diri beliau itu tidak maksimal di dalam beribadah. Wong yang ngerasa tidak maksimal belum tentu tidak maksimal. Bahkan seringnya wong yang ngerasa tidak maksimal itu biasanya maksimal sudah. Macam ada yang nyambut tamu tidak? Kita pindah ke dulu babnya. Kita ambil contoh lain. Sudah ada tamu lah, siap ke tempat itu, minum, kamar mandi dirapi ke, makan pagi siang malam. Tamu atau keluarga datang dari luar kota, jalan-jalan lah diajak kalau terakhir apa? Minta maaf. Yang nyedia ke, yang nyiap ke, yang nyambut, di ujung apa ngomong? Tak maaf kalau kurang, kalau apa? Tak? Luar biasa. Nah ini rasa yang di ujung ini, dan sering kita temui dan mungkin kita praktekkan. Ini yang namanya
rasa tidak maksimal dalam suatu perbuatan. Ini ajib. Ini perbuatan yang bagus. Dan seringnya orang yang ngaso macam ini biasanya sudah maksimal. Disempurnakan lagi dengan rasa tadi. Rasa tidak maksimal di dalam berbuat. Ini luar biasa. Nah, hal ini bagus dan masukkan juga di peribadatan kita. Ketika kita masukkan di peribadatan kita, maka ibadah kita bisa maksimal, bisa sempurna. Sebab orang yang macam ini tidak ngaso cukup dari ibadah. Ketika dia beristighfar, terus ngaso ada ibadah-ibadah yang dirasanya bukan ragu dengan ibadah dia, bukan sah dak apa dak, bukan. Sempurna di sini wajib dilakukan, bukan ragu akan kewajiban. Wajib sudah, sunah sudah. Ini dak khusyuk dak caknya kurang khusyuk. Kaget solat sekali lagi nak lebih diperhatikan lagi. Itu nolong motivasi agar tidak mudah mengaso cukup akan suatu amal kebaikan. Hal yang macam ini dorong wong itu terus naik terus tingkatannya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah satu ibadah, yaitu istighfar. Jadi kalau untuk dosa Rasulullah kata dosa, tapi ngajarkan kita cara tadi. Ngajarkan kita cara, dan di sini di posisi ini Rasulullah SAW ngajarkan kita ibadah kita yang mungkin ya sudah, apalagi keseharian yang macamnya menjadi kebiasaan. Anteng-anteng baik solat sudah, maghrib sudah, isya sudah, majlis taklim manalah ada perasaan mungkin ngaso cukup tidak. Itu kemunduran kalau ada yang ngaso macam itu, apalagi ngaso bangga, ujungnya timbul ada pandangan-pandangan yang muat dosa tadi. Pandangan akulah mayang 5 waktu di mushola, di masjid, majlis gaji, maulid aku tak terus ini tiap malam, sore, kalau ada pagi, siang, ada dijaga. Dan tadi ditanamkan di hati kita rasa belum maksimal. Dan sebaliknya jangan sampai hal-hal yang kita lakukan ini bawa kita kayak mandang ini jangan pergi maulid. Ini jangan kelanggar, ada yang idak lagi itu jangan diteruskan. Gawe itu bahaya. Kalau ada rasa ngemehkan, rubuh kalau. Cuma kita tegak duduk, dari amal tersebut nyebabkan ngemehkan orang lain, bahaya. Boleh ada rasa ini agak alusnya perbedaan. Ada giro, ada kecemburuan kita, kesiannya ayo melok langgar, ada perasaan cemburu, bagus itu, tapi tanpa buang bersihkan dari sifat ngemeh. Kita kecemburuan harus cemburuan, nyingok dulu kita, nyingok keluarga kita, nyingok kawan kita, mungkin tidak seaktif kita, mungkin urusan sholat baik, mungkin ada yang kurang, ada yang bolong. Ada kecemburuan harus ada. Yang dilarang tadi itu, ketika terjadi ada yang kurang melakukan sesuatu, kita mandang remeh tadi. Tipis halus halus, cuma hati-hati di dalam mempraktekkan. Yang kita takutkan tadi, yang ngaso cukup, ngaso sudah komplit, kalau sholat sudah, majlis sudah, apalagi komplit dengan paket komplit maulidnya tadi, timbul. Kalau kita tidak ngaso kurang maksimal, ditakutkan
Ngaso cukup tadi membawa dia memandang memang lah lain jadi so bahaya. Ini di bab istighfar tapi prakteknya ke seluruh amal ibadah kita dan keseharian kita. Merasa kurang maksimal di dalam melakukan perbuatan baik. Ya, mudah-mudahan kita ditingkatkan terus amal ibadah kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibantu untuk menjaga pahala-pahala ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan. Jangan sampai buntu dengan perbuatan setelahnya. Itu hadis pertama daripada bab taubah. Selanjutnya hadis yang kedua, Anil Aghar Ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Al-Aghar Ibn Yasar Al-Muzani. Tidak banyak manaqib beliau, tidak disebutkan banyak. Ghifari cuman penyebutan nama ada 3 sahabat yang bernama Al-Aghar. Bahkan tak katik malah manaqibnya tidak disebutkan. Radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai umat manusia, tubu ilallah, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Di sini disebutkan fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Di sini disebutkan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Sama baik. Kata bedanya. Intinya Rasulullah SAW pengen nunjukkan banyaknya jumlah istighfar, jumlah permohonan ampun yang dilakukan oleh beliau, yang secara tidak langsung ngajak kita untuk selalu istighfar. Azan jam berapa? Jam 5. Ayo. Suara-suara ni maulid tidak, cuma agak ragu, takut kaget. Ini nanti langsung baik ke hadis selanjutnya, sebab kurang lebih hadis pertama sama hadis yang kedua kurang lebih mirip. Wan Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah, muttafaqun alaih. Biar tidak panjangan, agak panjang, cuman sepotong dulu sebab caknya habis di manaqib gitu. Manaqib dari riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an Abi Hamzah. Ini kunyah dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, dari kaum Khazraj, An-Najjari, Bani Najjar. Ini keluarga ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga gede, neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu dari abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Makanya ada riwayat sebelum meninggalnya Siti Aminah jalan dulu ke Madinah.
ziarah. Nengok keluarga ibunya abah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga jadi kenalkan ke keluarganya dan mengunjungi kuburan abah beliau. Kalau sekarang kuburan abahnya Rasulullah SAW itu dalam masjid sudah, posisinya di dalam masjid, lebih parah ke babus salam, pintu masuk nak ziarah Rasulullah SAW. Sudah usah masuk, kita jengok, kita kalau ngadep nganan ni kiblat, belah kiri, terus ada pintu itu nah, pagar dari pintu itu kuburan abahnya Rasulullah SAW. Katik lagi fisik galau, cuman nyari penunjuk jalan kalau nak nyarinya. Jadi di Madinah, Bani Najjar itu keluarga nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk golongan Ansor dan termasuk sahabat Anas bin Malik itu tarian di sana. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadaran wa safaran. Ini kalau yang khidmat, yang membantu, yang ngabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat, mereka ini bagi-bagi. Ini berbagi berkat, berebut. Makanya ada bagian. Ada yang bagian sendal siwak, ada yang bagian wang nyiap ke wudu Rasulullah SAW. Ada. Nah, sahabat Anas bin Malik panjang lebar tentang yang membantu Rasulullah SAW. Ada babnya dewek di kitabnya Syekh Muhammad Maliki, di sikop babnya. Nah, di antaranya sahabat Anas bin Malik ini khadim hadaran wa safaran. Beliau berkhidmat kepada Rasulullah SAW hadaran, baik hadir artinya tidak dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan musafir, melok terus. Kalau di riwayat itu macam diwakaf tuh. Sahabat Anas bin Malik ini oleh uminya. Nah, sebab dikala itu mana di sini? Nah, ketika datang Rasulullah SAW nyampe ke kota Madinah, masing-masing dari sahabat itu kaum Ansor nawai rumah, jatuhi tinggal di rumah baik atau nak disiapkan rumah. Ada yang nyiapkan ini, ada yang nyiapkan itu. Umiknya sahabat Anas bin Malik kati apa-apa nak disuguhkan untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Ada anak inilah serah terima nah. Waktu itu rasanya ada sebutkan tak, umur 9 tahun gitu. Mana? Rasanya umur 9 tahun. 9 tahun jadi dipesankan oleh Ummu Sulaim, ibunya sahabat Anas bin Malik, ya Rasulullah, aku tak punya apa-apa, tapi semoga anak ini berguna, perintahkan apa yang engkau perlukan kepadanya. Dari situ hidup bersama Rasulullah SAW. Itu juga luar biasanya cara berfikir. Cara berfikir orang tua dulu ada. Kita nak nyari kawan bingung tak? Ini pelokkan yang sama Rasulullah SAW, kira-kira tak? Berkawan sama Rasulullah SAW tu dah aman dah itu. Dunia akhirat aman baik. Tidak payah nyari ke lingkungannya, tidak payah nyari kawan, tidak payah berjaga-jaga. Pasti terjaga luar biasa. Untuk qadimal Madinah ila antufia, semenjak Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau full service ngabdi sama Rasulullah sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Beliau berkata, sahabat Anas bin Malik, qadiman Nabi SAW ila Madinah wa ana ibn asyra sinina, 10 tahun sebutkan sini. Datang Rasulullah SAW masuk ke Madinah, berhijrah, sedangkan aku umur 10 tahun. Wa mata wa ana ibn 20 sana, dan
beliau Rasulullah SAW meninggal dan aku berumur 20 tahun, artinya 10 tahun. 10 tahun hidup bersama Rasulullah SAW. Ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam samani ghazawat. Berperang bersama Rasulullah SAW 8 perang, 8 peperangan, dan meriwayatkan banyak. Beliau juga termasuk kalau di pelajaran mustalah hadis, pelajaran usul hadis, itu beliau termasuk digelari minal muksirin, termasuk periwayat hadis terbanyak. Ada beberapa sahabat ribuan periwayatan hadisnya. Sebagian siko, ada yang meriwayatkan 3, ada yang meriwayatkan 5, ada yang 10, ada yang 20. Kalau beliau termasuk muksirin, beliau meriwayatkan ribuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Ummu Sulaim yakni ummuhu fa atat bi tamrin musamman. Jadi di satu waktu dibacakan panjang dia. Di satu waktu Rasulullah SAW masuk singgah ke rumah ibunya sahabat Anas bin Malik, Ummu Sulaim tadi. Datang masuk, beliau nyamuk. Ummu Sulaim tadi menjamu Rasulullah SAW, ada kurma, ada saman, ada minyak samin. Ayo apa? Nak diolah untuk, tapi dijawab oleh Rasulullah SAW, balik ke Galuh. Sajian tadi anak puasa. Kata Rasulullah SAW, anak apa? Fa ini shaim. Kemudian tegak mojok ke pojok rumah solat Rasulullah. Jadi lah biasanya dengan keluarganya sahabat Anas bin Malik masuk solat di pojok rumah. Kemudian Rasulullah SAW setelah solat manggil sahabat Anas sama ibunya dan keluarganya yang ada di rumah itu datang habis solat tadi. Ya kesempatan ya dah kita nyengok ada ulama ya dah. Kesempatan apa minta tak doa, jadi kumpul mereka magai diomongkan sama Ummu Sulaim tadi. Ibunya sahabat Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, aku ada pintaan kecil. Apa? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Ummu Sulaim, ud'ullah lahu. Minta doa itu anakku ini sekecil yang melok Rasulullah SAW tadi. Diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, ya beliau di umur belasan tahun itu apalnya dengan keadaan ini. Fa ma taraka akhir wala dunya ila da'ali biha. Tidak ninggalkan kebaikan dunia maupun akhirat kecuali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Di antaranya, ya Allah, urzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berkahi, berikan kepadanya mal, harta, wa walad, dan anak. Wa barik lahu, dan berkahi. Sudah dinjuk harta, dinjuk anak, keturunan, berkahi. Nah, fa ini liman aksal ansor malan. Dari situ kaum Ansor kita banyak hartanya siapa? Sahabat Anas bin Malik. Berkat doa tadi. Wa ruziktu lisulbi siwa walad waladi 25 umiyah. Dan aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang pacak dijingok oleh beliau 125 anggota keluarganya, turunan dari sulbi. Artinya dari anak ambing nyepar ke cucu 125. Mecah dari beliau. Wa inna ardi la tasmur fi sana maratain. Kurma itu biasanya berbuah setahun sekali. Kebun beliau 2 kali.
Itu kelebihan dari doa. Atau tanaman-tanaman yang wangi, yang wangi, wewangian, tanaman yang wangian di kebun beliau itu semerbaknya macam wangi misik. Jadi lain daripada yang lain. Dan banyak lagi daripada kelebihan beliau meninggal umur beliau lebih dari 100 tahun. Dikatakan oleh ulama ketika hari meninggalnya sahabat Anas bin Malik, dhahabal yawm nisful ilm. Hilang, hari ini hilang dari kita nisful ilm, separuh daripada ilmu. Apa ya beliau tempat bertanya, kalaupun ada yang bertentangan daripada hadis atau hal tentang ilmu, dirujuk ke beliau untuk mutuskan benar apa salahnya pembahasan tentang hukum tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah keterangan hadisnya di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana.